Cerita seperti ini, bahwa Yesus waktu dia masuk ke sinagog dan tempat lain, dia sering membaca firman, contohnya dari Yesaya. Nah, itu adalah kitab yang sudah dituliskan sebelumnya dan dibaca oleh orang lain, oleh imam dan oleh orang lain pengajar yang ada. Tapi saat Yesus membacanya, orang merasa ada otoritas, ada sesuatu yang berbeda. Kata-kata itu menjadi hidup. Saat orang lain membaca, itu tulisan yang biasa, suatu nubuatan. Tapi saat Yesus baca, itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Perbedaannya di antara orang lain dan Yesus adalah Yesus saat itu memiliki Roh Kudus. Nah, saat dia baca firman itu, mereka bisa merasakan otoritas, mereka bisa merasakan ada kuasa yang berbeda. Sekalipun kata-kata yang dia baca persis sama dengan orang lain. Nah, ini yang saya rasa akan sangat berbeda sekali kalau kita memiliki memang Roh Kudus di dalam hidup kita. Saat kita pun membaca firman, kita bisa menerima pewahyuan, hal-hal akan menjadi hidup lebih daripada pengetahuan. Saya pernah ketemu orang yang sudah hafal Alkitab, bahkan lebih daripada saya. Mereka benar-benar hafal ini semua tahunnya apa yang terjadi, seperti sejarah hafal. Tapi masalahnya, sekalipun mereka hafal pengetahuan itu, mereka kurang mengerti bagaimana itu bawa perubahan kepada hidup. Mereka kurang mengerti identitas mereka bersama dengan Yesus, bahwa mereka sudah dibuat ciptaan baru dan boleh melakukan hal-hal bersama dengan Dia hari ini di dunia. Nah, sayang sekali kalau kita lihat firman Tuhan seperti sejarah, hafal, tapi tidak benar-benar hidup bersama dengan Dia secara roh. Izinkan rohnya yang bekerja di dalam kita. Jadi kita lihat di sini roh yang mau mengajar kita segala sesuatu. Saat Yesus di dunia 3,5 tahun pun bersama dengan muridnya mengajar. Yesus pun pengajar yang hebat, amin. Dia mengajar. Tapi akhirnya pada akhir itu dia pun katakan kepada mereka, masih banyak yang belum saya bisa katakan kepadamu. Masih banyak yang belum kamu bisa terima pada saat ini. Artinya masih ada lagi. Nah, saya harap hari ini saya bersama dengan pemirsa tidak pernah jadi sombong. Tidak pernah merasa sudah cukup, sudah tahu, sudah cukup lama ikut Yesus, sudah cukup lama ke gereja dan merasa sudah tahu. Sebenarnya kita harus sadar bahwa kita baru belajar mungkin sedikit dan masih ada banyak lagi yang Roh Kudus mau ajarkan kepada kita. Nah, itu bisa dalam hal-hal praktikal, itu bisa dalam kehidupan kita, secara berikan hikmat kepada kita. Dan apa yang kita lakukan, dia bisa mengajar kita untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk menunjukkan kasih, untuk mengampuni, untuk melakukan banyak hal, memberitakan Injil, lakukan mukjizat. Dia juga bisa mengajar kita di dalam hal rohani, siapakah kita. Dan bahwa kita lebih dekat untuk mengalami hubungan yang sudah terbuka Bapa bagi kita. Banyak hal yang Roh Kudus bisa ajarkan kita. Tapi dalam ayat ini, bukan saja berkata sampai Roh Kudus mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Itu sudah wow, sudah luar biasa sekali. Tapi ada bagian kedua. Dalam ayat ini pun katakan seperti ini, bahwa dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, artinya ini, Roh Kudus mengerti bahwa kita manusia punya kelemahan, sering lupa. Dan satu hal yang dia akan mengingatkan, satu hal yang dia fokus, yang dia mau bantu kita adalah kata-kata dari Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada kita. Jadi saat kita rasa sendirian, ada kata-kata Yesus yang akan datang mengingatkan bahwa dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia mengutus Roh Kudus datang bersama dengan kita. Tapi saya lebih bersyukur bahwa sering waktu kita lupa siapakah kita dan identitas kita. Kita lupa, kita merasa lemah, kita merasa tidak berharga, kita merasa bersalah, kita merasa jauh dari Tuhan dan semua perasaan yang tidak benar. Saya sangat bersyukur di situ ada yang punya tugasnya khususnya mengingatkan kita apa yang Yesus katakan. Karena yang Yesus katakan itu lebih penting dari perasaan, itu lebih penting dari siapapun yang lain yang berbicara. Itu sangat luar biasa.